Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Oke, di sini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen exposure transaksi. Oke, sebelum saya memulai materinya, biarkan saya sejenak untuk mengenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama yaitu Saudari Nurul Fitri, kemudian ada saya sendiri yaitu Otot Bayu Rizky, dan juga Sri Endang Puji Astuti. Baik, untuk menghemat waktu teman-teman semua, kita langsung saja ya ke materinya, yaitu materi pertama. Aku akan sampaikan dulu pendahuluan. Pendahuluan itu penting loh bagi kita semua, karena dari pendahuluan kita tahu serangkaian materi atau keseluruhan materi yang akan disampaikan sekarang, yaitu khususnya materi manajemen exposure transaksi. Oke, baik. Untuk materi pertama itu akan dibawakan oleh saya sendiri, Otot Bayu Rizky. Oke, kita mulai ya. Seiring dengan sifat bisnis menjadi internasional, beberapa perusahaan terekspos terhadap risiko kurs tukar yang berubah. Perubahan-perubahan dalam kurs tukar dapat mempengaruhi penyelesaian kontrak-kontrak arus kas dan nilai perusahaan. Secara konvensional, exposure mata uang asing diklasifikasi menjadi 3 tipe, yaitu tipe pertama exposure transaksi, yang kedua exposure ekonomi, dan yang ketiga exposure translasi. Exposure transaksi memiliki pengertian di mana sensitivitas nilai mata uang domestik yang direalisasikan atas arus kas kontraktual perusahaan dalam denominasi dalam mata uang asing terhadap perubahan-perubahan kurs tukar yang tidak diharapkan. Kemudian, untuk exposure ekonomi memiliki pengertian di mana tingkat dalam mana nilai perusahaan akan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi dalam kurs tukar. Terakhir, exposure translasi memiliki pengertian bahwa potensi laporan keuangan konsolidasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam kurs tukar. Kemudian untuk exposure transaksi muncul ketika perusahaan menghadapi arus kas kontraktual yang dimana ditetapkan dalam mata uang asing. Ketika suatu perusahaan melakukan penjualan atau pembelian ke luar negeri, maka hasil rupiah yang akan diterima atau dibayar dari atau ke luar negeri ini menjadi tidak pasti. Jika rupiah terdepresiasi atau terapresiasi terhadap suatu valuta asing, maka penerimaan rupiah akan menjadi lebih besar atau bisa sebaliknya, yaitu lebih kecil. Hal ini berlaku sebaliknya untuk pembayaran. Transaksi lain yang menyebabkan perusahaan menghadapi exposure transaksi adalah kontrak pinjam-meminjam. Jika perusahaan Indonesia meminjam atau meminjamkan dalam US dollar, ketika rupiah terdepresiasi, maka rupiah yang dibayarkan sebagai bunga dan pokok pinjaman akan membesar ataupun sebaliknya, yaitu mengecil. Hal ini akan berlaku sebaliknya jika rupiah terapresiasi. Perusahaan yang mempunyai piutang atau utang dalam denominasi mata uang asing merupakan subjek exposure transaksi, dan penyelesaiannya mempengaruhi posisi arus kas perusahaan. Manajemen exposure transaksi dapat dilakukan dengan lindung nilai, yaitu dengan menggunakan kontrak-kontrak keuangan maupun teknik-teknik operasional. Di sini ada beberapa kontrak-kontrak keuangan. Yang pertama, lindung nilai pasar forward. Kemudian yang kedua ada lindung nilai pasar uang. Kemudian ada 3, lindung nilai pasar opsi. Kemudian yang keempat, lindung nilai pasar swap.
Teknik-teknik operasional itu ada beberapa macam. Yang pertama, pemilihan mata uang faktur. Yang kedua, strategi percepatan atau perlambatan. Yang ketiga, penentuan bersih exposure. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke yang pertama. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa kontrak-kontrak keuangan itu ada beberapa macam. Baik, untuk yang pertama itu akan saya jelaskan tentang lindung nilai pasar forward, di mana perusahaan dapat menjual atau membeli forward piutang atau utang mata uang asingnya untuk mengeliminasi exposure resiko tukarnya. Jika pendapatan yang akan diterima dalam falas di masa mendatang dalam posisi tidak dilindungi nilai, maka besarnya arus kas dalam mata uang domestik bergantung pada kurs spot di masa mendatang. Jika pendapatan tersebut dilindung nilai dengan forward, maka apapun yang akan terjadi dengan kurs spot mendatang tidak akan berpengaruh terhadap arus kas dalam mata uang domestik. Selanjutnya, keputusan lindung nilai pasar forward dilakukan sebelum penyelesaian transaksi terjadi atau ex ante bahasa Latinnya, sehingga untuk memutuskannya dapat mendasarkan diri pada 3 skenario, yaitu skenario pertama, keuntungan kontrak forward mendekati 0, tetapi lindung nilai forward menghilangkan exposure tukar. Kemudian yang kedua, perusahaan mengharapkan keuntungan positif dari lindung nilai forward. Perusahaan berharap untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menghilangkan exposure tukar. Yang terakhir, perusahaan dapat menghilangkan exposure tukar melalui kontrak forward hanya pada biaya atas pendapatan rupiah yang diharapkan kurang dari penjualan luar negeri. Kontrak forward lebih cocok untuk lindung nilai daripada kontrak future karena 2 alasan. Alasan pertama, tidak seperti kontrak forward yang dibuat khusus untuk kebutuhan khusus perusahaan. Kontrak future adalah instrumen yang distandarkan dalam hal ukuran kontrak, tanggal penjarahan, dan sebagainya. Yang kedua, dengan sifat pengutipan harga pasar, ada arus kas interim sebelum dan sampai dengan tanggal maturitas atau maturity atas kontrak futures yang diinvestasikan pada tingkat bunga tidak pasti. Hasilnya, lindung nilai dengan kontrak futures akan sulit terjadi. Begitu teman-teman. Oke, untuk next materi yang akan disampaikan kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nurul Fitri. Untuk Saudari Nurul Fitri, waktunya dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang lindung nilai pasar uang. Perusahaan dapat meminjam dalam mata uang asing untuk melindungi nilai piutang mata uang asingnya dengan cara mengkaitkan aset-aset dan kewajiban-kewajibannya dalam mata uang yang sama. Untuk transaksi piutang dalam falas, langkah penting pertama dalam lindung nilai pasar uang adalah menentukan jumlah falas yang akan dipinjam. Adapun prosedur lindung nilai pasar uang ada 5. Yang pertama, meminjam falas sebesar nilai sekarang atas piutang perusahaan di luar negeri. 2. Mengkonversi utang dalam mata uang domestik di pasar spot yang berlaku. 3. Menginvestasikan utang dalam mata uang domestik di dalam negeri. 4. Menagih piutang dalam falas kepada mitra bisnis dan menggunakannya untuk membayar kembali utang falas. Yang kelima, menerima nilai maturitas atas investasi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu lindung nilai pasar opsi. Salah satu kelemahan lindung nilai pasar forward dan uang adalah metode ini secara lengkap menghilangkan exposure tukar. Konsekuensinya, perusahaan kehilangan peluang untuk memanfaatkan atas perubahan-perubahan kurs tukar yang menguntungkan. Opsi mata uang yang menyediakan lindung nilai pilihan yang fleksibel terhadap exposure tukar.
Perusahaan dapat membeli opsi beli mata uang asing untuk lindung nilai utang mata uang asingnya. Dalam kontrak opsi, pembeli dikenakan premi opsi yang menyediakan hak tetapi bukan kewajiban untuk menjual atau membeli dan memandang kurs spot di masa mendatang. Di bawah lindungan nilai spot, pendapatan dalam mata uang domestik dari hasil penjualan falas dihitung harga eksekusi dikali nilai falas dikurangi nilai akan datang premi opsi total. Nah, jika posisi menguntungkan bagi perusahaan, maka opsi akan dieksekusi, dan jika tidak menguntungkan, maka opsi tidak akan dieksekusi. Lindung nilai opsi memungkinkan perusahaan untuk membatasi risiko penurunan sekaligus memelihara potensi kenaikan. Utang piutang falas yang dilindung nilai dengan membeli opsi jual falas, opsi akan dieksekusi jika ST lebih kecil daripada E atau ST lebih besar daripada E. Selanjutnya yaitu lindung nilai silang atas eksposur mata uang minor. Jika perusahaan menghadapi eksposur tukar dengan mata uang minor yang pasar keuangannya belum berkembang, maka jika akan melakukan lindung nilai dapat menggunakan teknik lindung nilai. Lindung nilai silang melibatkan lindung nilai suatu posisi dalam satu aset dengan mengambil suatu posisi dalam aset yang lain. Misalkan, untuk won Korea Selatan, jika pasar forward dalam won atau US dollar berfungsi dengan baik, tidak menjadi masalah. Tetapi karena pasar tersebut belum berkembang, perusahaan USA akan mengalami kesulitan untuk melakukan lindung nilai. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perusahaan USA dapat menggunakan pasar forward yen atau US dollar yang mempunyai korelasi tinggi dengan kurs won atau US dollar. Efektivitas teknik lindung nilai silang akan bergantung pada stabilitas dan kekuatan atas korelasi won atau yen. Seperti yang telah dikatakan oleh Agarwal dan Demaske tahun 1997, kontrak derivatif yen Jepang efektif secara nyata dalam eksposur lindung nilai silang terhadap mata-mata uang minor seperti mata uang Indonesia, won Korea, peso Filipina, dan baht Thailand. Derivatif mark Jerman dapat efektif dalam eksposur lindung nilai silang dalam beberapa mata uang Eropa Tengah dan juga mata uang Eropa Timur seperti koruna Ceko, korun Estonia, dan forint Hongaria. Bennett tahun 1990 menyarankan bahwa kontrak-kontrak futures komoditas mungkin digunakan secara efektif untuk lindung nilai silang beberapa eksposur mata uang minor. Selanjutnya, lindung nilai eksposur bersyarat. Kontrak opsi dapat juga menyediakan suatu lindung nilai yang efektif terhadap apa yang disebut eksposur bersyarat. Eksposur bersyarat merupakan situasi dalam mana perusahaan dapat atau tidak dapat menjadi subjek terhadap eksposur tukar. Misalkan, GE sedang menawarkan proyek pembangkit listrik di Provinsi Quebec, Kanada. Jika penawaran diterima, baru akan diketahui dalam 3 bulan mendatang, maka GE akan menerima $100 juta untuk memulai proyek. Karena GE dapat atau tidak dapat menghadapi eksposur tukar bersyarat pada apakah penawarannya akan diterima, ia menghadapi suatu situasi eksposur bersyarat khusus. Satu kesulitan untuk mengaitkan dengan eksposur bersyarat menggunakan alat lindung nilai tradisional seperti kontrak forward. Satu pendekatan alternatif adalah untuk membeli opsi jual 3 bulan atas $100 juta. Dalam kasus ini ada 4 kemungkinan hasil. Yang pertama, penawaran diterima dan kurs tukar spot lebih kecil daripada kurs eksekusi dengan melakukan eksekusi. Yang kedua, penawaran diterima dan kurs tukar spot lebih besar kurs eksekusi, biarkan sampai jatuh tempo. Yang ketiga, penawaran ditolak dan kurs tukar spot lebih kecil daripada kurs eksekusi, lakukan eksekusi. Dan keempat, penawaran ditolak dan kurs tukar spot lebih besar daripada kurs eksekusi, biarkan sampai jatuh tempo. Selanjutnya yaitu lindung nilai eksposur berulang dengan kontrak swap.
Perusahaan terkadang mempunyai persetujuan dengan suatu urutan atas utang atau piutang dalam falas. Dalam kondisi ini, perusahaan dapat melakukan lindung nilai terbaik dengan menggunakan kontrak swap mata uang, yang merupakan persetujuan untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lain pada kurs yang ditentukan sebelumnya, yaitu kurs swap pada suatu urutan atas tanggal-tanggal di masa mendatang. Kontrak swap seperti ini suatu portofolio atas kontrak forward dengan maturitas yang berbeda. Kontrak forward dengan jangka waktu lebih panjang sangat jarang tersedia. Swap sangat fleksibel dalam ketentuan jumlah dan maturitas, dengan maturitas berkisar antara beberapa bulan hingga 20 tahun. Materi selanjutnya, lindung nilai melalui mata uang faktur. Perusahaan dapat mengubah, membagi, atau mendiversifikasi risiko tukar dengan pemilihan secara tepat mata uang faktur. Misalkan, piutang dalam falas diubah dengan rupiah atau eksposur dibagi dengan cara meminta 50% pembayaran dalam mata uang rupiah dan 50% dalam denominasi falas. Diversifikasi dapat dilakukan dengan pembayaran dalam bentuk SDR. Berikutnya, lindung nilai dengan percepatan dan perlambatan. Percepatan berarti membayar atau mengumpulkan lebih awal, sedangkan perlambatan berarti membayar atau mengumpulkan terlambat. Perusahaan akan menyukai percepatan atau perlambatan dalam menerima mata uang lemah atau kuat. Perusahaan akan berubah mempercepat atau memperlambat membayar mata uang kuat atau lemah. Selanjutnya, penentuan bersih eksposur. Strategi lindung nilai ini disebut lindung nilai alamiah. Lindung nilai ini dilakukan dengan cara memiliki piutang dan utang dalam falas tertentu, sehingga jika terjadi gejolak kedua sisi ini akan saling meniadakan eksposur. Jika perusahaan menerapkan penentuan bersih eksposur secara agresif, itu membantu memusatkan fungsi manajemen eksposur tukar perusahaan dalam suatu lokasi. Dan yang terakhir, akankah perusahaan melakukan lindung nilai? Dua pendapat tentang lindung nilai. 1. Tidak perlunya lindung nilai, para pemegang saham dapat mengelola eksposur sendiri. Hal ini dapat dilakukan jika pasar modal sempurna. Dan yang kedua, perlunya lindung nilai. Adanya ketidaksempurnaan pasar, hal ini karena adanya yang pertama, asimetri informasi, yang kedua, biaya-biaya transaksi yang berbeda, yang ketiga, biaya-biaya gagal bayar, dan yang keempat, pajak perusahaan yang progresif. Oke, akhirnya guys, kita sudah selesai memaparkan beberapa materi tentang manajemen exposure transaksi. Thank you guys for watching. Oke, untuk materinya silahkan dipahami baik-baik ya, tentang apa yang sudah kami sampaikan tentang materi manajemen exposure transaksi. Oke guys, thank you guys for watching. See you on the next video guys. Salam hangat dari kami Universitas Mataram. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.